Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin wal mu'minati rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail innahum fityatun birabbihim wazidnahum huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah allazi nahana anitiba'il hawa wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi allazina jahadu litakuna kalimatullahi hiyal uliya. Amma ba'du. Falaqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qu anfusakum wa ahlikum nara al-ayah wallahu a'lam bimuradi bidzalik. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam innallaha azza wa jalla yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Al-hadits. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allah subhanahu wa ta'ala begitu sayang kepada kita. Begitu mencintai kepada kita. Begitu benar-benar mengurus, memberikan apa yang kita butuhkan. Ya, jangankan kepada para kekasihnya ya, para aulia, para siddiqin, para muttaqin. Orang yang tidak percaya saja, orang yang benar-benar munafik, orang yang benar-benar membantah, bahkan tidak percaya kepadanya, kepada Allah, Allah tetap kasih sayang. Tetap Allah masih beri makan. Tetap Allah masih beri minum. Tetap Allah masih memberikan fasilitas apa yang dibutuhkan. Itulah keagungan Allah. Coba kalau kita manusia, kita kalau sudah kepada kita sudah tidak menganggap, bahkan membenci kita, bahkan memfitnah kita, ya kita udah marahnya udah kayak apa. Tapi Allah benar-benar Ar-Rahim. Allah benar-benar Ar-Rahman. Subhanallah. Ini adalah anugerah Allah yang sangat penting sekali kita untuk mensyukurinya. Mensyukuri dalam arti semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita taufik dan hidayah sehingga kita bisa beriman, percaya kepadanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di sini seperti apapun kesalahan, dosa, kemungkaratan, kejahatan manusia, kalau kita kembali mengakui kesalahan kita, menyesali apa yang kita berbuat, nangis, kita meminta maaf, meminta ampun kepada Allah, Allah selalu mengampuni kita. Nabi bersabda, Innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah yang maha besar, yang maha mulia, yang maha agung, yakbalu taubata abdi.
menerima taubatnya hamba, menerima taubatnya manusia, malam yughargir, selagi belum sakarat. Sakarat itu ya bukan sakarat emas, maksudnya sakaratil maut gitu kan. Kalau emas kan ada sekarat, 2 karat, bukan itu. Jadi sakaratil maut itu dahsyatnya kita di dalam naja, yaitu pencabutan nyawa. Selagi nyawa kita belum di kerongkongan, dicabut oleh malaikat maut, kita bertobat kepada Allah, maka Allah tetap menerima. Jadi subhanallah, Allah Maha Pengampun. Tapi dengan Maha kepengampunannya Allah, jangan kita lalai. Jangan kita berleha-leha. Sebelum malaikat maut menjemput kita, ayo kita dekati Allah. Hadapkan muka, badan, hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya kita mendapat pengampunan Allah. Supaya kita bisa kembali pulang ke tempat kita yang hakiki, yaitu adalah akhirat. Yang mana itu adalah surga. Ya, kita meminta, kita memohon, semoga kita semuanya bisa dimasukkan oleh Allah ke surganya Allah. Amin ya Allahu ya Rabbal Alamin. Jadi memang surga ini adalah prerogatif Allah. Tapi Al-Fakir berdoa. Al-Fakir berdoa. Semoga ikhwan akhwat kita semua dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun memang surga itu adalah begitu berat untuk kita, apakah kita masuk surga ataupun enggak. Kenapa? Karena kita kalau mengingat firman-Nya, mengingat hadis-hadis Nabi yang begitu jelas menerangkan tentang jalan surga, tapi kita sangat tidak bisa, sangat belum bisa untuk berjalan di dalam rel-rel yang telah digariskan. Pintar kita, oke. Pengalaman kita, ya sama oke. Makanya Al-Fakir mengajak ya, atau Al-Fakir hanya ingin bicara saja. Udah, kalau kita mau berdebat, ya tidak akan ada yang kalah kalau kita berdebat. Ada orang yang ya seperti ini, ya utama kita di dalam Islam sajalah. Kita di dalam Islam saja. Di dalam Islam ini sebenarnya jangan ada perpecahan di dalam Islam sebenarnya. Jangan ada, karena begitu banyak hadis Nabi yang menerangkan yang namanya orang Muslim itu adalah orang yang begitu cinta, orang yang begitu perhatian, orang yang begitu menyayangi terhadap umat Islam itu sendiri. Ini kan kita Islam dengan Islam juga masih satu agama, masih ada pertengkaran kita. Ini bahkan ada satu ajaran ya, ajaran Thariqah. Thariqah ini adalah suatu perjalanan untuk kita menjadi waliullah. Ya, sudah kita tidak ada nafsu untuk keduniaan, sudah tidak ada nafsu untuk hal pangkat, pujian, segala macam. Hanya ada di dalam kita, hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi entah kenapa, di dalam kubu Thariqah juga masih ada pertengkaran, itulah yang bisa membingungkan itu. Padahal seharusnya ya, jangankan kita sudah berthariqah, ya walaupun kita masih di dalam area bersyariat itu sudah sangat dicacat ya, sudah sangat jelek kita kalau sampai kita saling bercerai-berai, saling gontok-gontokan, saling menyalahkan, saling sesat menyesatkan. Di dalam syariat pun sudah tidak boleh seperti itu. Apalagi kita sudah di dalam area thariqah. Tapi kenapa? Di area thariqah juga masih ada ya ribut-ribut lah seperti itu. Jadi makanya ya, ini adalah ajaran Islam itu adalah sempurna. Jadi al-Islamu ya'lu wa la yu'al alai. Ajaran Islam sempurna. Cuman kita
Ya kita ini, ya al-fakir lah. Yang memegang syariat itu belum bisa melaksanakan ajaran Islam itu sendiri. Jadi oleh karena itu, ya kita sedikit-sedikit kita berpikirlah, berpikir. Karena kan gini, besar kita Al-Quran, hafal satu Quran, misalkan hadis, hafal kita 11.000 hadis. Tapi kalau kita dihayati benar-benar ya, dihayati benar-benar satu persatu tujuan hadis, terus ayat per ayat tujuannya ayat Al-Quran, kalau kita tidak benar-benar dihayati, ya tetap saja kita yang namanya kita ribut-ribut masih saja kita bisa terjebak ke situ. Padahal kalau kita benar-benar menghayati satu ayat saja, jangan banyak-banyak. Ya kayaknya kita, kalau Allah memberikan hidayah taufik kepada kita, ya kita sudah tidak ada lagi yang namanya saling salah menyalahkan, saling mendebat, saling gitu. Memperebutkan apa itu ya. Ya satu aja, misalkan seperti ayat ini aja. Fa'amma man a'to wattaqo wa saddaqa bil husna fasanu yassiru bil yusra. Itu saja, ayat itu saja. Fa'amma man a'to, barang siapa yang suka memberi perhatian pengertian terhadap sesama, wattaqo, dan bertakwa. Bertakwa itu ya bukan kita hanya istilahnya menjauhkan larangan Allah, mengerjakan yang diperintah Allah. Bukan hanya itu saja. Jadi yang namanya bertakwa itu justru kita sopan santun terhadap sesama, kita menghormati, menyayangi, menghormati yang di atas kita, menyayangi yang di bawah kita, memuliakan yang sesama kita, sopan santun, saling menolong, itu kan takwa. Wasodaqo bil husna, dan kita menghargai kepada orang, walaupun orang memberi dengan yang hanya sepele pemberiannya, di dalam hal pemberi apa saja. Itu saja. Ayat itu ayat kita hayati, kita laksanakan, sudah aman nyaman kita insya Allah. Oleh karena itu, ayo. Kalau hal ilmu kita subhanallah. Al-Fakir ya, subhanallah. Ya mungkin Al-Fakir lah yang paling bodoh kalau Al-Fakir lihat ya orang-orang, ya saudara-saudara Al-Fakir, subhanallah. Kalau dalam hal ilmu, tapi di dalam hal nyata, seperti sama saja gitu kan. Oleh karena itu, ayo kita saling mengingatkan, saling meraih, saling menghargai. Hentikanlah debat-mendebat. Hentikanlah salah menyalahkan. Karena kalau kita debat mendebat, salah menyalahkan, wah, tidak akan habis. Sampai umur kita 80 tahun untuk berdebat tidak akan habis. Kenapa? Ya karena kita masing-masing punya ilmu, punya argumentasi, punya referensi semua. Tuh. Tapi intisari pendapatan atau renungan atau taufik hidayah, inayah dari Allah, itulah yang tidak sama. Oleh karena itu, surga, neraka itu adalah prerogatif Allah. Ayo, terutama kita saling merangkul, saling menghargai, saling membantu, saling memuliakan di antara kita. Itulah wujud daripada ajaran kita, ajaran Islam yang sangat mulia ini. Coba kalau kita renungkan, sholat, dari mulai kita berwudu, langsung kita diwajibkannya berjamaah. Kan ada yang ulama menghukumi fardu ain. Coba sholat berjamaah, kita hayati seperti apa keadaan sholat berjamaah. Atau misalkan wajibnya zakat, seperti apa.
Itu pada intinya mendidik kita supaya kita bisa bersatu, menyatu, dan saling menghargai, saling membantu. Subhanallah. Oleh karena itu, mari kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita adalah hambanya yang benar-benar berada di jalannya, yang benar-benar mengikuti, menuruti ajaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Dan di samping itu, kita di dalam hal kehidupan di dunia ini, tentu kita perlu kebahagiaan, perlu kita kesuksesan, perlu kita kelancaran. Ini ada keterangan dari kitab I'anatul Talibin, dan ada di dalam kitab Syarah Al-Mukhtar, yaitu adalah hal tentang perlunya kita menghadiahi para almarhumah yang telah meninggal. Ya misalkan orang tua kita, ya ibu ataupun bapak kita, ataupun misalkan kakak saudara kita lah. Perlu kita untuk menghadiahi. Jadi ini adalah menurut Ahlussunnah wal Jamaah ya. Jadi sedekah kita, sholat kita, kita hadiahkan, kita kirimkan kepada orang yang telah meninggal, itu adalah yasilahu. Jadi nyampe. Jadi ini kita, ya seperti masalah gini-gini lah. Jangan kita perdebatkan. Kalau kita lebih baik, ya kitab apa? Oh, kitab Syarah Mukhtar. Ya kita cari Syarah Mukhtar, kita baca. Siapa itu yang bicara? Syekhnya siapa? Mazhabnya apa? Kalau kita memang setuju dengan itu, ya kita ikut. Kalau kita tidak setuju dengan itu, ya udah. Jadi kita masing-masing saja. Jadi jangan menjadi perdebatan, jangan menjadi perkelahian. Karena Islam diturunkan ke muka bumi ini adalah untuk menyatukan, untuk mempersatukan umat. Jadi jangan sampai Islam diturunkan untuk menyatukan umat, tapi malah menjadikan satu pemecah umat, ya. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kalau ajaran Islamnya sudah sempurna, tapi kita yang memakainya, yang menjalankannya, yang belum sesempurna mungkin. Ya terutama ya fakir. Jadi oleh karena itu, ya marilah kita. Apapun yang dipegang oleh saudara kita, ya biarkan saja. Jangan kita salahkan. Ini al-fakir tidak menyalahkan kepada siapapun. Ya masing-masing kita punya referensi, masing-masing kita punya kitab, masing-masing kita punya ulama yang kita diikutin. Jadi menurut Ahlussunnah wal Jamaah, jadi kita, sholat kita, sedekah kita, aurad kita, bacaan Al-Quran kita, yang kita hadiahkan kepada almarhumah, orang tua kita yang telah meninggal, maka itu adalah yasilah. Jadi sampai. Dan bukan hanya sampai. Jadi kalau orang yang sering menghadiahkan kepada almarhumah, yang sering menghadiahkan Al-Fatihah atau Yasin atau apa saja ya, atau sholawat kepada yang telah meninggal dunia, orang-orang tua kita, maka rezeki kita akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan kalau kita sama sekali lupa terhadap orang-orang tua kita yang telah meninggal, kita lupa, udah tidak lagi membaca sholawat, tidak lagi membaca Fatihah, tidak lagi menghadiah mengendai, udah lupa saja, maka tertambatlah atau tertutuplah pintu rezeki kita. Ya, ini adalah menurut di kitab yang Al-Fakir baca itu. Jadi ini yang tidak sependapat silahkan saja, tapi jangan menyalahkan, Jadi kalau saling menyalahkan, nanti disalahkan, nanti ini menyerang lagi. Jadi jangan sampai
agama kita dijadikan alat pemecah. Justru perbedaan jadikanlah suatu perbendaharaan ilmu, yaitu kita bisa mengetahui dan mengerti, oh ternyata ilmu Allah begitu banyak. Insya Allahu amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Jadi cara membaca atau hadiah ya kepada ahli kubur, pertama kita yang ringkas saja. Yang ringkas saja. Pertama kita misalkan membaca surat Al-Fatihah ya. Misalkan gini. Nawaitu an ukri'a surat Al-Fatihah, misalnya kalau Fatihah, kalau Yasin maka surat Yasin. Nawaitu an akra'u surat Yasin misalkan. Atau surat Yasin. Ila ruhi. Siapa yang kita mau dihadiahi? Misalkan ibu kita, misalkan Aminah. Binti saha? Binti siapa orang tua, orang bapaknya? Dan seterusnya. Itu yang bahasa Arab. Kalau yang bahasa kita masing-masing nggak apa-apa. Ya Allah, sampaikan ini pahala Fatihah atau pahala Yasin atau pahala sholawat kepada bapak saya yang namanya Anu bin Anu. Bisa seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa taala itu bahasa apapun tidak apa-apa gitu. Jadi maksudnya enggak harus bahasa Arab saja maksudnya gitu. Jadi dengan kita rajinnya kita menghadiahi orang tua kita yang sudah meninggal, itu adalah insya Allah akan terbuka lebarnya pintu gerbang rezeki kita. Insya Allahu amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hanya inilah yang Al-Fakir bisa ijazahkan, bisa bagikan. Ini Al-Fakir ijazahkan untuk semua siapapun. Al-Fakir ridholillahi ta'ala. Dan jangan lupa ya, ringankan tangan untuk subscribe, like, komen, dan share. Bagikan video ini kepada siapapun Anda itu langsung sudah kenalan, keluarga yang membutuhkan. Ya, kita dengan membagikan ini berarti kita mengajak saudara ikhwan akhwat kita untuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Jadi yang namanya zikir itu ya kita sambil duduk, sambil berdiri dianjurkan. Jadi kita selalu berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya tentu bacaan-bacaan itu adalah mengantarkan kita untuk bisa berzikir mengingat Allah dengan sesungguhnya. Hanya inilah yang Al-Fakir bisa bagikan. Mohon maaf atas salah dan khilaf dan kekeliruan. Sekian demikian. Innallaha ma'ana. Al-afu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.